Shalom Alaikum. Kita berjumpa dalam Katkit Katekese Sedikit, membahas iman Katolik dari sudut pandang Katolik. Kita masih di seri Alkitab. Kita membahas Markus 1 ayat 14 sampai 15. Sekarang saya bacakan Markus 1 ayat 14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Mari kita kupas ayat ini. Saudara-saudari, siapakah Yohanes yang dimaksud di sini? Itu Yohanes Pembaptis. Mengapa ditangkap? Oleh siapa? Untuk sementara, hal-hal itu tidak penting diulas oleh ayat ini, sebab inti kisah adalah Tuhan Yesus. Ayat ini memberikan kerangka waktu kapan Tuhan kita memulai karyanya. Lebih lanjut, mengenai Yohanes Sang Pembaptis ada di Markus 6 ayat 14-29. Rupanya Yohanes ditangkap oleh Raja Herodes dan dijebloskan ke dalam penjara. Sekarang kita bahas nama Galilea. Galilea muncul lagi. Galilea itu nama wilayah, suatu provinsi. Galilea terletak di bagian utara tanah Yahudi. Galilea ini jauh dari kota Yerusalem yang ada di bagian selatan. Sepenggal keterangan pada ayat ini rupanya padat makna. Sebelum Tuhan kita berkarya, Yohanes lebih dahulu sudah berkarya. Kenyataan ini diungkapkan pula oleh Injil-Injil yang lain. Ada semacam penerusan karya. Tentu saja Tuhan Yesus bukan muridnya Yohanes. Namun beberapa murid Yohanes akhirnya menjadi muridnya Tuhan Yesus. Ayat ini menyiratkannya. Nah, setelah Yohanes ditangkap, Tuhan Yesus muncul ke depan umum. Tuhan kita seakan-akan melanjutkan, dalam arti menyambung pewartaan oleh Yohanes. Lalu dikatakan, Tuhan Yesus memberitakan Injil Allah. Memberitakan itu bermakna menyerukan. Kata ini digunakan cukup sering dalam Injil Markus. Persis sama. Kata ini dipakai untuk menggambarkan kegiatan Yohanes Pembaptis. Lihat Markus 1 ayat 4. Kata yang diterjemahkan menyerukan itu sama dengan memberitakan. Selanjutnya kita akan bahas kata Injil. Saudara-saudari, kadang orang salah paham tentang kata Injil. Dikiranya Injil adalah buku, kitab. Bukan kitab atau buku yang dimaksud oleh ayat ini. Injil dalam bentuk buku belum ada. Dan memang Tuhan Yesus tidak membawa buku Injil lalu mengajarkannya kemana-mana. Tidak seperti itu. Hapus pandangan seperti itu kalau ada. Tuhan Yesus tidak bawa kitab Injil. Belum ada kitab Injil waktu itu. Kata Injil di sini berarti kabar baik. Kata Injil dalam bahasa Indonesia serapan dari bahasa Arab yang aslinya dari bahasa Yunani Euangelion. Tuhan Yesus menyampaikan kabar baik yang berasal dari Allah. Inilah yang dimaksud oleh ayat 14 ini. Sekarang mari membahas ayat 15. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara-saudari, ayat ini mencatat perkataan Tuhan Yesus. Tentu saja ayat ini ringkasan, inti-inti yang disabdakan oleh Tuhan Yesus. Ungkapan waktunya telah genap, berarti suatu masa sudah berakhir. Itu seperti mengatakan saatnya telah tiba. Ungkapan itu menyatakan bahwa pemunculan Tuhan Yesus sudah tepat waktu, sesuai dengan kehendak Allah. Bagian terakhir, kita membahas kerajaan Allah. Istilah kerajaan Allah bukan menunjuk pada suatu wilayah, melainkan suatu keadaan, yaitu keadaan yang berlangsung sebagaimana kehendak Allah. Allah memerintah atas umatnya dan umatnya patuh melaksanakan kehendak Allah. Nah, itulah kerajaan Allah. Agar dapat tercapai keadaan seperti itu,
perlu ada pertobatan. Apa itu bertobat? Itu sudah dijelaskan dalam Markus 1 ayat 4 terdahulu. Lalu, ungkapan percaya pada Injil artinya beriman dan melaksanakan kehendak Allah. Demikian ulasan Injil Markus 1 ayat 14 sampai 15. Saya Reverendus Dominus Istimur Bayu. Shalom Alaikum.